Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensma, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu institusi yang berwenang mengurus dan memeriksa serta menerbitkan sertifikat hak kekayaan intelektual seperti merek, desain industri, paten, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, maupun rahasia dagang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang maklon kosmetik ya, seperti apa perlindungan haki yang terdapat di produk maklon kosmetik. Nah, beberapa belakangan ini banyak sekali yang menghubungi Rensma menanyakan tentang perlindungan haki untuk usaha maklon kosmetik. Nah, ini perlu kita jelaskan apa sih itu maklon kosmetik ya. Maklon kosmetik adalah jasa perusahaan yang menawarkan untuk memproduksi produk kosmetik ya dengan merek ataupun hakinya itu milik dari si pemesan maklon kosmetiknya. Nah, ini yang banyak sekali bertanya bagaimana perlindungan haki terutama terhadap merek dagang kosmetik yang dilakukan dengan cara maklon ya. Nah, terkait merek ya terhadap produk kosmetik ini masuknya di kelas 3 ya untuk jenis barang kosmetik. Bisa masker ya, itu juga masuk di kelas 3. Kemudian ada lotion ya, ada produk skincare ya, kemudian krim ya, itu juga masuk di kelas 3. Nah, terhadap hak kekayaan intelektualnya yang bisa dilindungi adalah satu, merek dagangnya. Merek dagang terhadap perlindungan produk-produk kosmetik yang kita minta kepada perusahaan maklon kosmetik untuk memproduksinya. Nah, ini merek dagangnya ya. Merek dagang dilindungi di kelas 3 untuk jenis barang kosmetik. Nah, ini perlu kita sampaikan ya kepada pelaku usaha yang ingin atau sedang berusaha maklon kosmetik, pastikan merek dagangnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kemudian daftarkan, lindungi dulu mereknya sebelum dilakukan proses maklon atau proses produksi ya. Karena apa? Untuk proses produksi itu juga harus ada nanti izin edar kosmetik ya, dalam bentuk notifikasi namanya ya, notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM ya, BPOM. Nah, syarat untuk pengajuan BPOM itu adalah sertifikat merek atau setidak-tidaknya bukti daftar merek dagang. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah lindungi dulu merek dagang kosmetiknya itu berada di kelas 3 ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pelaku usaha yang ingin berusaha maklon kosmetik atau yang sudah ataupun sedang ya proses untuk usaha maklon kosmetik adalah pertama harus lindungi dulu mereknya ya, merek dagang terhadap produk kosmetik. Nah, untuk melindungi merek dagang di produk kosmetik, hal yang perlu diperhatikan pertama jenis barangnya ya, apa saja jenis barang yang akan diproduksi di maklon kosmetik. Nah, itu harus tercantum di dalam surat permohonan perlindungan merek. Ya, contoh misalnya masker, lotion gitu ya, krim malam begitu. Nah, itu harus disebutkan di dalam jenis barangnya ya. Nah, kemudian cek mereknya. Merek yang ingin kita daftarkan untuk produk kosmetik itu ya, kita harus lakukan pengecekan. Untuk apa? Untuk menghindari adanya penolakan merek di DJKI ya. Proses pengecekan itu ada di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual PDKI yang diterbitkan oleh DJKI ya. Bisa juga menggunakan jasa konsultan haki. Nah, nanti akan dibantu dalam proses pengecekan dan analisa mereknya hingga nanti proses pendaftaran merek, monitoring, dan sehingga terbit sertifikat merek jika permohonan merek disetujui untuk didaftar ya. Lalu bagaimana sudah mendaftarkannya mereknya, kemudian proses produksi maklon kosmetik oleh perusahaan sudah diproduksi, izin edar pun sudah terbit ya, notifikasinya dari BPOM, namun mereknya diusul tolak oleh DJKI ya. Nah, ini
tentu akan menjadi dilema ya. Dilema bagi pelaku usaha, bagaimana dengan merek dagang yang posisinya di usul tolak, namun produksinya sedang berjalan ya, sedang berjalan dan bahkan mau launching dalam waktu dekat karena sudah ada izin edar notifikasi dari BPOM. Nah, hal yang dilakukan adalah lakukan proses ataupun tahapan pengajuan surat tanggapan atau surat hearing ya kepada DJKI terhadap surat pemberitahuan usulan penolakan. Dan itu diajukan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan usulan penolakan merek. Nah, silakan dicek ini suratnya ya. Nah, tanggal pemberitahuan tanggal berapa tinggal dihitung ya. Jadi kalau misalnya waktunya sudah mendekati ya segera ajukan surat tanggapan atau surat hearing. Isinya apa? Isinya adalah alasan-alasan bahwa pemohon merek keberatan atas penilaian pemeriksa merek yang menolak merek yang kita mohonkan. Nah, ini yang nanti dijabarkan secara argumentasi hukumnya. Ya, biasanya paling banyak alasannya itu penolakannya paling banyak di pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu merek yang kita mohonkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis oleh pihak lain. Nah, ini biasanya merek pembandingnya dimunculkan di dalam surat pemberitahuan penolakan usulan penolakan merek. Nah, ini ya silahkan nanti dianalisa ya. Dia akan dianalisa kalau misalnya memang tidak sependapat dengan penilaian pemeriksa merek, silakan ajukan surat tanggapan ya, atau bisa menggunakan jasa konsultan haki untuk pembuatan dan pengajuan surat tanggapan atau surat hearing tersebut ya. Jadi terhadap surat hearing atau surat tanggapan yang kita ajukan, nanti DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif kembali. Apabila alasan kita diterima, maka DJKI akan mengeluarkan sertifikat merek ya, persetujuan untuk didaftar, lalu terbit sertifikat merek ya. Namun apabila surat tanggapan kita tidak diterima, maka DJKI akan mengeluarkan surat penolakan tetap ya. Ada juga surat tanggapan kita diterima untuk sebagian jenis barang. Ada yang juga seperti itu. Nah, tinggal dilihat jenis barangnya yang mana yang ditolak. Nah, kalau misalnya jenis barang yang ditolak itu belum kita produksi atau memang tidak akan kita produksi, ya artinya menerima ya, menerima hanya sebagiannya saja. Nah, itu akan tinggal menunggu untuk proses persetujuan dan terbit sertifikat merek. Tapi kalau misalnya sebagian jenis barang yang ditolak itu adalah jenis barang yang kita sudah produksi, maka lakukan permohonan pengajuan banding ke Komisi Banding Merek. Demikian juga terhadap surat penolakan tetap dapat diajukan surat permohonan banding merek ke Komisi Banding Merek. Gitu ya, untuk mempertahankan merek dagang kosmetik yang sudah diproduksi ya. Nah, ini oleh karenanya penting sekali melakukan pengecekan merek dulu sebelum kita melakukan proses produksi dan pengajuan izin edar atau notifikasi kosmetik ke BPOM. Ya, ini hal yang sangat penting sekali ya, karena banyak yang mendaftarkan saja tanpa melakukan pengecekan, dan pada saat proses tahapan pemeriksaan itu diusul tolak. Nah, pada saat diusul tolak, perusahaan Maklon sudah dalam posisi produksi maklon kosmetiknya karena sudah terbit izin edar notifikasi. Nah, tentu ini akan dalam posisi dilema bagi pelaku usaha ya, karena sudah mengeluarkan sejumlah investasi ya, namun mereknya masih dalam proses dipertanyakan, belum ada kepastian hukumnya. Oleh karenanya kami sarankan kepada pelaku usaha maklon kosmetik ya, lakukan dulu pengecekan merek ya, kemudian analisa mereknya, kemudian daftarkan mereknya. Kalau ingin lebih tahu ya dan lebih di handle oleh yang ahlinya, silakan hubungi konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar resmi di DJKI. Demikian dari kami, Rensma, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi pelaku usaha maklon kosmetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.